Halo Sobat Miraset, kembali lagi di BBM bersama saya Sarnubi, Senior Investment Specialist Miraset Sekuritas Indonesia. Sekarang kita coba bayangin terlebih dahulu Sahabat Miraset. Sahabat Miraset lagi nyetir mobil, kalau cuma lihat jalan tanpa lihat speedometer, indikator bensin, atau bahkan GPS, kira-kira bagaimana rasanya? Bisa tetap jalan, tapi kemungkinan besar nyasar, kehabisan bensin, atau malah ngebut sampai dengan kecelakaan. Nah, di saham juga sama Sahabat Miraset. Kalau kita hanya melihat grafik tanpa indikator, kita seperti menyetir mobil dalam kegelapan. Indikator inilah sebagai dashboard kita. Nah, kali ini kita akan membahas indikator di dalam grafik saham. Grafik harga saham itu ibarat jalan yang kita lewati Sahabat Miraset. Kadang lurus mulus, kadang berkelok-kelok, bahkan kadang naik turun. Secara umum, indikator itu dibagi menjadi 4 Sahabat Miraset, yaitu ada indikator tren, kemudian ada indikator momentum, yang ketiga ada indikator volatilitas, dan yang terakhir itu ada indikator volume. Oke, yang pertama indikator tren, kita anggap ini sebagai kompas pasar, yaitu indikator yang tugasnya adalah nunjukin arah besar pasar, apakah lagi naik, lagi turun, atau sideways. Di sini saya contohkan ada 2 Sahabat Miraset, yaitu moving average dan juga MACD. Yang pertama ada moving average, yaitu memberikan gambaran rata-rata harga saham. Kemudian ada MACD yang membantu melihat kita secara momentum dan arah tren. Oke, cara pakainya seperti ini Sahabat Miraset. Kalau harga berada di atas moving average, contohnya adalah kita mengambil moving average yang panjang, yaitu MA200. Ketika harga berada di atas moving average, maka tren besarnya adalah cenderung naik. Kalau misalnya berada di bawah, maka kecenderungannya adalah turun. Ibaratnya adalah kompas yang bilang arahnya lagi ke utara atau ke selatan. Tanpa kompas, kita akan mudah nyasar Sahabat Miraset. Yang kedua adalah indikator momentum. Kalau indikator tren bilang arahnya kemana, indikator momentum seberapa kenceng jalannya. Nah, di sini saya ambil contoh ada 2, yaitu RSI dan juga stokastik. RSI dan stokastik ini mirip Sahabat Miraset. Mereka memberitahu kapan harga sudah terlalu tinggi atau overbought, atau harga sudah terlalu rendah atau oversold. Nah, contohnya seperti ini Sahabat Miraset. Saya contohkan dari RSI. Ketika indikator RSI berada di level di atas 70, maka kita sudah berhati-hati Sahabat Miraset. Karena ini bisa menjadi pertanda bahwa dia sudah mulai kepanasan. Ketika indikator RSI berada di area 30 ataupun di bawahnya, itu menandakan bahwa dia sudah mulai murah, ataupun kalau perjalanan itu dia sudah masih banyak tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Nah, kalau ibarat speedometer itu kalau kecepatannya sudah di atas misalnya 160 km per jam, maka hati-hati menabrak Sahabat Miraset. Yang ketiga adalah indikator volatilitas atau sensor jalan. Di sini indikator volatilitas memberitahu kita seberapa berguncangnya pasar. Apakah lagi tenang, apakah lagi bergelombang seperti itu. Nah, contohnya di sini saya menggunakan Bollinger Band. Jadi kita bisa lihat apakah harga sudah mepet di atas atau mepet ke bawah, atau dia berada di tengah-tengah. Kalau Bollinger Band itu melebar, artinya pasar lagi bergejolak. Kalau Bollinger Band lagi menyempit, artinya pasar lagi tenang, mungkin siap untuk bergerak besar. Ibarat sensor jalan ya, kalau jalan lagi mulus bisa nyaman, kalau jalan lagi berlubang ya harus berhati-hati. Kemudian yang keempat itu ada indikator volume. Ini kita ibaratkan sebagai jumlah penumpangnya Sahabat Miraset. Ini adalah indikator yang berfungsi untuk melihat seberapa banyak orang yang ikut naik dalam mobil bersama kita. Kalau banyak, pergerakannya akan lebih valid. Di sini contohnya adalah OBV, on balance volume. Bandingkan pergerakan harga dengan volume. Cara pakainya seperti ini Sahabat Miraset. Ketika harga naik tapi volumenya kecil, maka berhati-hati. Bisa jadi itu hanya riak-riak kecil. Kalau harga naik didukung dengan volume yang besar, trennya lebih kuat. Ya ibaratnya adalah semakin banyak penumpang, maka akan semakin kuat tenaga mobil yang dibutuhkan. Di dalam chart, saya akan mencontohkannya seperti ini Sahabat Miraset. Oke, di sini Sahabat Miraset dapat melihat yang bagian atas itu yang ada berwarna hijau, abu-abu, kuning, biru, dan juga merah itu adalah garis MA. Kemudian di bawahnya adalah volume. Nah, di sini kebetulan time frame yang kita ambil adalah daily. Jadi di sini nanti Sahabat Miraset dapat membandingkan volumenya secara hari per hari. Dan yang di bawah itu adalah contoh dari MACD Sahabat Miraset.
ketika garis MACD berada di atas 0, itu menandakan hal yang positif untuk terjadi sebuah uptrend. Dan yang di paling bawah itu adalah contoh dari RSI, sahabat Mira Asset. Yang seperti tadi saya jelaskan bahwa menunjukkan harga apakah masuk pada area overbought atau oversold. Di sini sahabat Mira Asset dapat lihat dia menggunakan dua garis merah dan juga biru. Yang merah adalah overbought, yang biru adalah oversold. Nah, kalau ini sahabat Mira Asset adalah contoh dari Bollinger Band. Dapat sahabat Mira Asset lihat, di sana ada 3 garis, yaitu ada berwarna orange, hijau, dan juga biru. Orange adalah garis atasnya, hijau adalah garis tengahnya, biru adalah garis bawahnya. Seperti tadi dijelaskan, penyempitan dan juga pelebaran Bollinger Band itu menunjukkan bagaimana guncangan pasar. Nah, sekarang bagaimana cara belajar indikator biar nggak pusing? Seperti ini tipsnya sahabat Mira Asset. Yang pertama adalah jangan pakai semua indikator. Contohnya adalah ketika menggunakan momentum, cukup pakai RSI atau stokastik. Tidak perlu keduanya kita pakai. Yang kedua, kenali dulu fungsinya sahabat Mira Asset. Jangan terburu-buru cari sinyal buy atau sell. Pahami dulu indikator apa dan fungsinya untuk apa sahabat Mira Asset. Yang ketiga, praktiklah di chart setiap saat sahabat Mira Asset. Coba lihat chart saham favorit kamu, pasang 1 atau 2 indikator, lalu cek bagaimana pergerakan harga sahamnya, apakah sesuai dengan indikator atau tidak. Jadi sahabat Mira Asset dapat melihat pergerakannya di masa lalu. Yang keempat sahabat Mira Asset, jangan terlalu percaya 100%. Karena indikator itu adalah alat bantu, bukan peramal. Jadi jangan sampai kita ikut indikator buta tanpa melihat tren besarnya. Jadi indikator teknikal itu ibarat dashboard kendaraan. Ada kompas, speedometer, sensor jalan, dan sampai indikator penumpang. Mereka nggak bikin kita otomatis cuan, tapi bisa bikin perjalanan investasi kita lebih aman dan terarah. Kuncinya adalah pahami fungsinya, pilih yang cocok untuk sahabat Mira Asset, dan jangan pakai kebanyakan. Oke, sampai di sini dulu sahabat Mira Asset untuk konten BBM kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan sampai jumpa di konten BBM selanjutnya dan happy cuan.